siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabarnya baik, mudah-mudahan sebaliknya juga seperti itu. Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Oh ya, Bu, seperti yang pernah saya utarakan kemarin pada Ibu bahwa pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait penyelesaian kasus-kasus yang pernah ada dan pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan selama menjabat sebagai kepala sekolah. Iya, silakan. Kalau begitu bisa kita mulai sesi wawancara ini ya, Bu. Baik, silakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antara dilema etika dan bujukan moral. Bujukan moral itu adalah berdasarkan pada benar lawan salah. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, nilai apa saja yang bertentangan, data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau salah. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, dan pengujian benar atau salah. Pengujian paradigma benar lawan benar. Oh iya, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, dan jangan menuruti emosi. Jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Ataukah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur. Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah untuk membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah ada. Ada seorang CGP yang berperan aktif di sekolah yang memberikan wawasan dan pengetahuan baru sehubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan yang saya lakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah yang sistematis sesuai pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka mengajar. Dengan adanya paradigma dan berpikir dalam proses berpikir dalam 9 langkah pengambilan keputusan itu tentunya sangat membantu sekali
untuk pengambilan keputusan di tempat kerja Bu ya. Iya, betul sekali. Dengan begitu diharapkan bahwa keputusan Ibu itu nantinya sudah adil atau tidak memberatkan salah satu pihak tertentu. Dari yang saya lihat bahwa Ibu adalah sosok kepala sekolah yang sangat saya idolakan, karena Ibu dalam pandangan saya itu adalah seorang kepala sekolah yang bijak, yang bisa melihat dari berbagai sisi, sehingga keputusan-keputusan yang diambil tentunya akan membawa kebaikan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan tidak membebani CGP. Mudah-mudahan saya siap membantu CGP demi suksesnya. Terima kasih Bu karena dukungannya yang diberikan kepada saya, sehingga proses belajar saya dalam pendidikan CGP ini menjadi lancar dan mudah untuk saya jalani. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya bertambah sukses dan bisa membawa dampak di lembaga dan di luar lembaganya. Apa Bu? Makan ya, enggak apa mana bisa tak potong ngomong gini. Baiklah Bu, wawancara kali ini telah selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Informasi-informasi yang Ibu berikan sangat penting bagi saya sebagai calon guru penggerak, agar nantinya saya bisa berkembang lebih baik lagi ke arah lanjutan. Mudah-mudahan setelah sukses nanti membawa dampak yang baik untuk peningkatan mutu pendidikan di SDN kita tercinta ini dan di luar lembaga kita. Amin. Saya akhiri diskusi kali ini. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa begini? Begini Bu Sul, kemarin kan saya pernah WA jenengan kalau saya mau mewawancarai jenengan terkait tugas saya sebagai CGP di angkatan 10 ini. Ya, Oh ya Bu, yang ingin saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang pernah Bu Sul lakukan selama Bu Sul menjadi kepala sekolah. ya. Kalau boleh saya tahu, sejak kapan Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? Pertama angkatan kepala sekolah ya, Bu ya. Ya, Itu tanggal 18 Agustus tahun 2022. Itu sebagai kepala sekolah di Balisari 5, Bu. iya. Kemudian saya kan dapat PLT Dinas Iya. 2. Itu tanggal 1 Juli 2023. Kemudian pindah ke sini Bu sekarang. Ini masih baru, jadi masih angkat-angkatnya di sini. Iya, masih hangat dan tahap pengenalan Iya, dia. masih tahap pengenalan. Iya. Boleh Ibu ceritakan, adakah pengalaman berkesan yang pernah Bu Sul alami terkait dalam pengambilan keputusan-keputusan? Seperti keputusan untuk menyelesaikan kasus anak-anak seperti itu Bu ya. Iya Bu. Itu misalnya ada anak yang bertengkar gitu ya, kan kita sebagai guru atau kalau saya sebagai kepala sekolah kan tidak mengetahui kejadiannya Bu ya secara langsung. Nah, moro-moro anak ada yang menangis gitu ya, lapor ke kantor, dibawa oleh wali kelasnya, disuruh menyelesaikan gitu Bu ya. Itu saya akan menanyakan dulu ke
bisa sampai kejadian bertengkar seperti itu Bu. Terus anaknya kan mesti bilang itu Bu nakal gitu. Nah kita memanggil yang lawannya tadi Bu, kita selesaikan sampai menemukan masalahnya dan kita selesaikan. Akhirnya anak-anak saya suruh untuk saling meminta maaf seperti itu Bu. Iya, berarti Ibu ini sudah melakukan pengambilan keputusan dengan berpikir positif dan dengan berbasis berpikir positif Bu ya. Oh iya Bu. Terkait dengan tugas saya yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai lebih lanjut lagi? Ya, bersedia karena kan untuk menyelesaikan tugasnya dulu. Terima kasih sebelumnya Bu ya. Ya, sama-sama. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti contohnya apa Bu yang moral itu? Saya akan mengidentifikasi kasus-kasusnya dulu Bu ya. Ketika ada kasus seperti itu, kita mesti harus berkoordinasi dengan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Selain guru, mungkin kita bisa meminta bantuan kepada komite wali murid itu mungkin dia. Ya, saya kira seperti itu. Iya Bu, benar sekali Bu yang Ibu sampaikan. Berarti Ibu sudah melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan sesuai dengan kasus yang akan diselesaikan. Ya, seperti itu ya. Saya akan lihat, saya simpan dulu ini. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Itu Bu ya, kalau kita mendapatkan kasus sama-sama benar, sama-sama baik Bu ya. Tapi kan harus ada satu yang terbaik di antara yang baik. Jadi kita akan berpegang teguh dengan peraturan yang sudah kita sepakati di sekolah yang saya tempati Bu ya. Nanti kita sepakat mana yang terbaik berdasarkan kesepakatan dengan semua dewan guru yang ada. Seperti itu Bu. Iya Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Saya efektif ya, kita mengambil keputusan dengan melakukan konferensi internal. Maksudnya itu kita musyawarahkan di dalam satu lembaga dulu dengan guru-guru yang ada di lembaga yang bersangkutan. Seperti itu Bu. Kemudian yang di kedua ulangi yang sebelum mengambil. Sebelum kita mengambil keputusan ya, kita cari tahu dulu permasalahan yang ada, kemudian mencari fakta atau data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian kita panggil yang bersangkutan untuk berkoordinasi dengan saya dan semua staf guru mungkin yang ada di lembaga tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Iya, baik Bu. Untuk pertanyaan yang keempat, ini hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang sering terjadi ya, yang berkaitan dengan dilema etika. Keputusan yang saya ambil adalah melakukan konferensi internal dengan guru
yang ada di lembaga tersebut, Bu. Iya, Bu. Jadi Ibu melakukan musyawarah secara internal dulu dengan para guru dan juga staf gitu ya, Bu ya. Oh, ya. Nah, baik Bu, untuk pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ya, kalau kita ada kasus dalam hal dilema etika, keputusan yang terkait itu dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak sebagai pejabat sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah yang terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain seperti LSM atau wartawan itu, Bu, yang menjadi masalahnya seperti itu. Oh iya, baik Bu, berarti kalau kasus itu diselesaikan dan pengambilan keputusannya sudah dikira sudah terbaik bagi sekolah dan juga anak-anak, tetapi nanti yang dikhawatirkan ada pihak lain yang campur tangan Ya, seperti LSM atau pihak terkait lainnya yang sebenarnya tidak punya kepentingan dalam hal itu ya Bu. Ya, betul. Baik Bu, untuk selanjutnya pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika iya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Iya, bisa. Dan kasus itu terjadinya itu tidak pasti, Bu. Ya, Jadi iya, Bu. kita tidak ada jadwal rutin untuk menangani satu kasus. Misalnya untuk menyelesaikan kasus dilema etika tergantung ringan beratnya suatu kasus yang terjadi pada waktu itu. Tetapi jika permasalahannya itu berat, kita memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu kita cari data dulu, terus kita komunikasikan dengan semua mungkin gurunya, semua guru yang ada di lembaga, kemudian kita carikan solusi kepada wali murid mungkin, Bu, ya. Terus kita koordinasi lagi, musyawarah, membentuk tim untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik. Saya kira seperti itu, Bu Lisa. Iya Bu, jadi tata kelola dan jadwal khusus itu memang tidak Ibu tidak untuk kasus yang ringan ya. Mungkin kalau untuk kasus yang berat ada jadwal-jadwal khusus atau langkah-langkah lanjutan Bu ya. Jadi selama ini Ibu sudah mengambil keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip kebajikan. Itu baik sekali Bu. Saya ingin belajar banyak lagi tentang pengambilan keputusan dari Ibu. Lain waktu saya akan menghubungi Ibu untuk belajar lagi. Itu Bulis, monggo, saya terbuka untuk Bulis. Iya Bu. Masih ada pertanyaan lagi nih Bu, pertanyaan berikutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini ikut mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya ada, Bu. Misalnya kalau saya kan di sekolah itu mesti ada hubungannya dengan guru. Jadi saya ya mendengarkanlah apa yang dikehendaki oleh semua dewan guru yang ada di lembaga saya. Seperti itu, Bu. Mungkin juga tidak hanya guru, mungkin kalau pendapatnya komite itu ya saya dengarkan, biar untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu selesai dengan hasil yang memuaskan, Bu. Seperti itu ya. Iya Bu, baik. Langkah-langkah Ibu benar-benar sudah sangat efektif sekali dalam pengambilan keputusan. Sudah melibatkan stakeholder atau banyak pihak yang menjadi pemangku di situ Bu ya. Iya. Baik Bu, pertanyaan terakhir masih ada ini Bu. Pertanyaan saya lumayan banyak.
Iya, monggo. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil dalam pengambilan dilema etika itu sangat pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang bisa kita ambil itu bisa berdampak positif bagi murid-murid guru. Saya kira seperti itu. Oh, baik Bu. Informasi yang Ibu sampaikan benar-benar sangat baik sekali, sangat akurat dalam langkah-langkah untuk mengambil keputusan terbaik. Ya. Terima kasih Bu atas Ya, waktunya sama-sama. yang sudah diluangkan kepada saya. Pada suatu saat jika saya membutuhkan pertolongan lagi atau wawancara yang ingin saya lakukan, saya harap Ibu masih mau untuk meluangkan waktunya untuk saya. Siap-siap. Pasti mau. Ini kan demi peningkatan prestasi guru-guru di sini. Baik Bu, diskusi kali ini atau wawancara kali ini sudah berakhir. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih sudah diberikan kesempatan dan disempatkan waktunya untuk saya. Ya, ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.